kapan GPU fan kalian mati dan kapan GPU fan kalian menyala gitu ya. Kalian tidak perlu merubah ini. Tetapi jika kalian membutuhkan ini, kalian bisa rubah. Misal nih, misal 32 ini. Jadi temperatur GPU yang tadinya 52 waktu buat kita buat proses recording, sekarang jadinya di 39 derajat aja teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Om Hackintosh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu VGA card yang fan GPU-nya off ya ketika setelah booting ya atau saat masuk macOS. Nah sebenarnya itu sebenarnya wajar, cuma ada beberapa device yang saya rasakan itu eh, di casingnya ya, di casing di heatsinknya atau di belakang backplate-nya itu saya cek eh, dia panas ya. Itu salah satu eh, salah satu alasan saya membuat video ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa kalian terapkan jika kalian memiliki VGA card RX Polaris ya. Contohnya series 470, 550, ke atas 570, 580 atau 590 yang kalian gunakan untuk Hackintosh atau Mac OS ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang saya pakai saat ini, saya memakai RX 580 ya. Di sini kita pakai RX 580, 580 dan kita lihat temperaturnya antara 47 derajat dan di sini backplate-nya itu terasa sangat ya nggak panas sih, hangat aja sebenarnya. Cuma ini fan GPU-nya mati ya teman-teman. Kalian bisa uh, cek juga dari sini ya. Cara ngeceknya itu ya pakai komen ini aja ya teman-teman ya. Ini saya dapat dari Mac Rumors. Nah di sini fan speed kita tuh zero ya teman-teman. Nah fan speed kita ini zero dan yang isu yang saya mungkin alami itu kalau fan GPU kita zero ini, fan VGA kita zero, itu boardnya jadi panas ya teman-teman atau anget ya. Nah itu takutnya nanti malah mengurangi durability VGA card ya. Seperti itu. Kalau di Windows kan mungkin bisa kita setting dari software Adrenaline untuk meminimkan. Jadi saat idle fan GPU akan tetap menyala seperti itu. Mungkin kalau dari Windows. Tapi kalau untuk macOS atau Hackintosh kita bisa memakai tips yang baru saya coba ini. Mungkin bisa kalian praktekkan juga ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara untuk mengaktifkan fan VGA saat idle atau saat tanpa dipakai supaya temperaturnya itu tetap dingin ya teman-teman ya. Temperaturnya tetap dingin, di board juga sedikit membantu lah dia temperaturnya nggak sampai 48 derajat seperti ini ya. Nah, ini kalau kita cek dia bakal tetap akan zero ya teman-teman ya. Nah, yuk nggak usah lama-lama kita ikutin saja tutorial ini. Nah, di sini kita sudah siapkan beberapa kode yang mungkin kalian bisa ikuti ya. Basicnya sama, kalian harus mencari kode ini. Kalau kita tidak ada Windows ya atau single boot pakai macOS, kita bisa langsung saja buka iOREG 2.1 ya. iOREG 2.1. Nah, di sini kalian cari ke bawah, geser ke bawah, kalian cari GPU kalian ya. GPU kalian GFX 0 ini. Kalau VGA card itu masuknya ke sini. Pack 0 GFX 0. Nah, ini address ICPI-nya. Pack 0 GFX 0.
Nah, kalian cari kode image atipin image ini. Nah, seperti ini, lumayan banyak kodenya. Kalian tap aja, terus kalian klik kanan atau copy ya. Kalian cocokin dulu kode paling bawahnya ini bener nggak, jangan sampai salah ya. Mana ya? Nah, ini 4C ya. 4C ya. Komen A aja, komen A, komen C. Lalu kalian buka teks. Nah, kita new teks untuk menghilangkan ini supaya jadi formatnya make a plain text. Kalian bisa cukup komen shift T, kalian paste komen V. Nah, di sini kalian hapus cucuk ini ya, cucuk seperti ini. Nah, kalian cari kode ini atau kalian hilangkan spasinya dulu ya. Kalian hilangkan spasinya dulu. Kalian tekan Command F. Nah, di sini kalian tekan spasi. Nanti akan mencari. Jadi kita akan menghilangkan spasinya. Mungkin seperti ini, kalian replace tanpa spasi ya, seperti itu ya. Tekan replace. Seperti ini. Tanpa spasi, kalian klik aja di bagian replace paling yang bawahnya ini. Terus kalian ketik all di sini. Ini ada all. Akan mereplace dan menghilangkan spasinya. Oke, sesudah terreplace tanpa spasi, kalian kopikan kode ini dan hilangkan spasinya juga. Hilangkan spasinya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, kodenya seperti ini ya. Nah, kalian buka juga aplikasi yang namanya itu Hexfind. Ya, Hexfind. Nah, di sini kita open. Lalu kalian pastekan juga hasil kopian yang dari sini tadi ya. Nah, dari IO-Rec ini. Komen A. Komen C. Paste di sini. Nah, di sini ya. Di Hexfind itu, setelah itu kalian minimize saja itu IO-Rec-nya. Kalian punya dua data ini ya. Dua data ini. Nah, sekarang kalian langsung kalian cari seperti yang di atas ini. Cuma di sini kalian kasih spasi, Command F, kalian Command V, lalu enter. Dan sini akan muncul kode yang kita cari itu 0117000002 ya. Kodenya ini cari 3 baris setelah ini ya, 1 2 3. Nah, di sini kode yang saya pakai adalah 96. Berarti startnya kan 01, berarti 9600640001. Nah, ini kode 01 ini setelah 64. 64 ini adalah full speed ya, full speed atau persentase dari kecepatan fan ya. 64 ini kalau di dex dirubah ke desimal dia jadinya 100% ya teman-teman ya. 64 ini ya. Nah, 01 ini adalah kode mematikan atau menghidupkan fan. Ya, 01 ini artinya zero RPM-nya itu aktif ya. Zero fan
fan-nya itu jadi ketika dinyalakan tuh dia itu mati gitu ya. Jadi kalau 01 itu disable fan-nya itu tidak jalan ya. Sorry, GPU-nya itu fan-nya itu mati ketika posisi idle gitu. Seperti itu ya. Sorry, saya agak bingung saya menjelaskannya ya. Karena uh, agak ribet ya. Sorry ya. Oke. Jadi 01 ini tandanya zero RPM kalian itu aktif. Zero speed fan-nya itu aktif. Jadi ketika dinyalakan fan GPU akan mati. Nah, seperti itu ya. Kode di belakangnya ini adalah kapan suhu yang diinginkan GPU kita itu fan GPU kita itu mati. 32 ini ya. 3C ini adalah kapan fan GPU kita ini aktif ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang kalian butuhkan itu adalah 3 kode terakhir ini ya. 01, 32, 3C. Nah, ini kalian bisa rubah-rubah dari sini. Nah, tadi dari mana? Dari 01, 17, 00, 0002. Nah, di sini kalian cek geser ke bawah 1 geser ke bawah 3 baris ya. 1 2 3. Nah, tempatnya di sini ya. Di sini ya, 3. Nah, di sini. Oke, berarti kita yang harus kita siapkan adalah ketiga kode ini ya. Kita copy aja. Copy ketiga kode ini. Paste di sini. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini kalau 01 enable disable 0 RPM. Nah, ini kalau 01 tandanya enable, 00 tandanya disable ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Saya kasih sedikit penjelasan ya. Nah, 32 ini adalah kapan dimana kapan CPU fan kalian itu mati. Kapan? Nah, 32 ini adalah hexa ya. Gimana sih cara melihat atau mengartikan ini? Kita buka aja browser ya, browser lagi ya. Sorry. Nah, kalian buka di sini dex to hex gitu aja ya. Dex to hex. Saya biasanya pakai ini atau pakai punyanya Clover juga bisa kalau kalian ini. Nah, ini berhubung di sini hex, kita pakai hex. Nah, di sini kita rubah aja swap hexadesimal to desimal ya. Jadi untuk 32 ini berarti 50 derajat ya, 50 derajat temperatur ya. 50 derajat temperatur. 32 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, 3C sekarang 3C. 3C ini 60. Berarti kapan GPU kalian aktif? Fan-nya aktif 60 derajat Celcius. Nah, seperti ini ya. Ini kodenya kalau di Polaris BIOS Editor ini C ya, tapi ini tak bikin lebih dipaparkan lagi ya supaya kalian. Ini kodenya C sebenarnya dia. C. Celsius ya, gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan fan GPU kalian tidak perlu merubah ini. Tidak perlu merubah bagian bawah ini ya. Mari tak gedekan dulu. Bagian kapan kapan CPU fan GPU fan kalian aktif dan kapan GPU fan kalian
kapan GPU fan kalian mati dan kapan GPU fan kalian menyala gitu ya. Kalian tidak perlu merubah ini. Tetapi jika kalian membutuhkan ini, kalian bisa rubah. Misal nih, misal 32 ini, kode itu tuh ini, 32 ini, kalian bisa ganti, misal eh, tetap di 32 ya, 32. Misal eh, kapan nih mati ya, dibikinlah 40. Kalau 40 berarti eh, kalian swap balik ini ya, swap balik 40 derajat itu berarti 28 ya. Kalian bisa rubah kode ini, kode yang 32 ini, kode 32 ini, nah ini ke 28 ya, 28. Misal 40 harus mati atau di bawahnya lagi baru mati gitu ya. Nah, untuk yang 3C ini kalian juga bisa rubah kapan fans saya menyala. Nah, ini kalian bisa kecilin juga. Kecilin juga. Contohnya di sini itu 3C ya. 3C ini kalian bisa rubah nih. Misal kalau 3C tadi 60 berarti tak bikinlah kapan menyala di 40 ya. 40 berarti kalian harus pakai 28 juga. Jadi 28 28. Atau mungkin di 37 lah, 37 ini baru mati fan CPU-nya. Berarti yang 32 ini dirubah ke 25. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. 60. Nah, teman-teman. Oke. Jadi kalian sedikit paham ya, teman-teman ya. Udah 20 menit ya bikin video gini doang ya. Oke, jadi kalian rubah untuk minimum temperatur fan akan mati kapan dan minimum fan akan menyala kapan gitu ya. Temperatur fan yang akan mengaktifkan fan itu kapan, berapa temperaturnya. Kalian bisa dirubah antara dua kode ini ya, 32 dan 3C. Tapi jika kalian tetap mengaktifkan ini 01, nanti fan CPU kalian tuh akan mati hidup kayak gitu tuh. Dia kalau temperaturnya di atas 39, misal tadi 28, 39 derajat, itu dia akan menyala. Tapi setelah menyala dia dingin, dia mati lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk saya pribadi, saya lebih sarankan kalian cukup membuat 01 ini menjadi 00 ya. 00 seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk kode yang 640001 ini kalian pakai saja 00 ya, supaya 0 RPM-nya mati ya. Jadi fan GPU akan tetap aktif ya, tetap aktif walaupun PC dalam kondisi idle ya, tidak mati. Jadi dia tidak mati hidup ya, jadi dia on terus. Nah, nanti ketika temperaturnya naik, dia akan ngikut naik juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, seperti itu ya, seperti ini. Oke, jadi gimana cara menggantinya? Cara menggantinya misal ini kode yang kita temukan di sini adalah 96. Nah, ini untuk VGA saya RX 580 ya. Ada beberapa VGA yang berbeda ya kodenya ini, tapi kemungkinan 64001 ini akan tetap ya. Ini akan tetap sama karena ini 100% dari fan GPU teman-teman ya, fan graphic cardnya ya. Ini pasti sama nih. Nggak mungkin dia kalau hanya 90% atau 80%, sepertinya nggak mungkin. Jadi standarnya dia adalah 640001. Nah, seperti ini. Nah, cara mencarinya gimana? Kita udah dapat ID hacknya tadi. Nah, ID hacknya tadi seperti ini. Lalu kalian kopikan saja yang ini, kalian cari ya kodenya. 4 kode depannya ini sesuaikan ya. Misal kalian nemuin 64
3 baris ini 64001 tapi depannya bukan 96. Kalian bisa sesuaikan, misal ada beberapa kode yang lain gitu, kalian bisa sesuaikan. Nggak sama, semuanya itu nggak sama ya, ada yang pakai kode lain untuk depannya ini ya. Nah, kita cari aja di X nya ini, nah seperti ini, kalian rubah saja ke 0, nah, delete, tadi kan 1 gini ya. Nah, kalau 1 kan masih ketemu ya kalau kita cari ya. Nah, ini 32 3C, nah, kita rubah saja ke 0 ya. Terus kalian tekan Command A, Command C, nah, seperti ini. Kita udah copy ya berarti tandanya. Nah, sekarang posisi temperatur kita ada 53 derajat dan fan CPU kita itu mati ya teman-teman ya. Mari kita coba cek ya. Teman-teman mungkin masih penasaran. Command C, Command V, kita enter aja. Nah, di sini fan speed kita adalah 0. Ya, kita kosong ya, fan speednya kita kosong ya, atau 0 ya. Jadi tidak ada pergerakan dari fan GPU ya, atau fan VGA card ya. Oke. Kita akan mengaktifkan ini supaya fan-nya aktif ya teman-teman ya, fan-nya aktif. Oke, sekarang kita tadi yang di sini sudah kita copy ya, kita Command A, copy, terus kita buka mounting dulu open core-nya. Nah, seperti ini. Kita mount dulu. Kita mounting dulu. Nah, kalian cari. Nah, ini udah sebenarnya sudah buat saya coba ya dan berhasil. Nah, di sini kode ini, device ini kalian bisa buka hacking tool. Hacking tool. Nah, kalian cari di PCIe. Di sini kalian akan menemukan display controller ya, display controller. Nah, kenapa ada dua? Karena ini saya bikin komput ya, sama UHD. Tapi kodenya beda. Ini Ellesmere Radeon 470, 480, 570, 580 dan sebagainya ya. Nah, yang kalian cari itu yang VGA card kalian ya, yang AMD ya, yang Polaris. Klik kanan, copy device path, dan kalian pastekan di sini ya. Nah, paste di sini ya. Nah, paste di sini. Nah, hasilnya sama ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini kita pagar saya buat memberitahu teman-teman kalau pagar ini tandanya tidak aktif ya. Nah, di sini. Terus kalian kopikan, pastekan tadi data yang barusan kita copy dari teks tadi. Kita komen A, komen C, kalian pastekan di, kita add dulu value-nya, paste, nah seperti ini. Lalu kalian isikan ini sesuai dengan I/O rack yang ada di sini. I/O rack, sorry, audio, GPU, graphic card GFX 0. Nah, ATI, bin underscore image. Nah, ATI bin underscore image. Nah, copy, paste. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kalian save aja, save. Oke, sudah save. Kodenya sudah tercopy. Lalu kita akan restart ya teman-teman ya. Kita akan restart. Gimana hasilnya? Sekarang posisi RPM kita itu kalau kita cek pakai I/O rack grab ini, posisi idle, fan speednya itu 0%, 0% atau 0%, dan di sini fan speed RPM-nya 0 ya. Nah, ini posisi idle, temperaturnya 54 derajat ya. Nah, mari kita restart dulu. Setelah kita merubah device patch-nya tadi, kita restart dulu ya. Nah,
ini saya stop dulu videonya, kita lanjut setelah restart. Kita stop dulu. Nah, setelah di restart, kita bisa lihat hasilnya. Setelah di restart, kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman ya. Komennya seperti tadi. Oke, kita buka terminal. Komen C, komen V. Nah, kalian bisa melihat fan speed kita sekarang ada di 34% dan juga fan speed RPM kita ada di 1044 ya teman-teman ya. 1044. Nah, tandanya pada saat idle tidak seperti tadi ya. Jadi fan GPU kita atau fan graphic card kita itu atau VGA card kita itu akan aktif ketika setelah di booting ya atau setelah masuk ke macOS ya. Dan ini harusnya tidak berpengaruh dengan BIOS di Windows ya. Jadi BIOS VGA kita di Windows ya. Kalau kita merubahnya dari modding di BIOS atau di biasanya langsung kita flash, kendalanya itu biasanya di macOS dia nggak bakal bisa masuk atau blank, dia harus di mode legacy atau non CS mode GSM atau mode UEFI mode legacy lah istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi mode non GSM dia nggak bakal bisa masuk karena kita memodifikasi BIOSnya seperti itu. Nah, untuk memodding dari kode hex itu lebih enak teman-teman dan lebih aman sebenarnya untuk operating system ya, maksudnya lebih aman, jadi tidak berpengaruh ke OS lain seperti itu. Untuk booting ke Windows juga aman, booting ke Mac juga aman. Nah, konfigurasinya berdasarkan dari hex yang kita edit tadi seperti itu. Nah, ini 144 ya, kita cek. Ini untuk fan speed RPM nya segini, kita cek lagi karena dia nggak auto repeat ya atau refresh, jadi harus kita cek lagi. Sekarang 1045 ya RPM nya. Jadi temperatur GPU yang tadinya 52 waktu buat kita buat proses recording, sekarang jadinya di 39 derajat aja teman-teman ya. Kalau fan GPU kita aktif atau menyala saat idle gitu ya, saat tanpa dipakai lah istilahnya seperti itu. Fan-nya itu auto aktif gitu. Kalau 0 RPM kalian aktif ya seperti tadi tuh, dia ketika di booting masuk ke operating system atau ke OS-nya dia bakal mati tuh. Itu fan-nya nggak aktif karena drivernya aktif, dia fan-nya malah nggak aktif ya, fan-nya mati. Nah, itu saya rasakan memang isunya itu VGA jadi panas gitu, hangat ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa praktekin tutorial ini di hardware kalian yang pakai VGA card AMD. Semoga bisa sedikit menambah durability lah ya. Semoga sedikit menambah durability VGA card teman-teman. Nah, kenapa untuk para user yang sempat saya instalkan saya tidak pakai itu, mungkin karena saya waktu itu belum menemukan isu itu ya. Jadi kalian bisa tes di kalian bisa cek sekarang VGA teman-teman yang pakai AMD Polaris RX series atau Navi series. Kalian bisa cek sekarang waktu di loading menu Apple atau waktu masuk ke operating system macOS, GPU fan kalian mati atau menyala. Kalau GPU fan kalian mati, kalian bisa pakai tutorial ini untuk series Polaris ya. Untuk series Vega dan Navi kalian bisa pakai tutorial yang dari EliteMag ya, karena dia cukup simpel juga sih dari Windows. Tapi kalau nggak ada Windows kalian bisa pakai tips ini karena dia cuma modifikasi itu aja sebenarnya, hexnya aja teman-teman ya. Oke, jadi segini aja videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, misal ada yang nanya ini berpengaruh nggak sama automatic
fan-nya ketika di load gitu ya. Pasti berpengaruh karena ketika untuk proses rendering atau proses segala macam ya yang membutuhkan kebutuhan metal atau OpenCL, pasti kalau VGA kalian di load atau panas, fan GPU akan mengikuti temperatur yang sudah disetting di BIOS ya. Ini cuma mengaktifkan uh, fan GPU aja supaya nggak zero RPM gitu aja sih, seperti itu. Jadi sangat, kalau menurutku sangat menambah durability ya, karena GPU kalian akan tetap dingin walau kalian tidak pakai ya. Seperti itu. Jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Karena video ini cukup lumayan lama, semoga kalian mau bersabar dan tidak skip video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.